Air beria tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang money politik dan gratifikasi dalam perspektif hadis. Istilah money politik ini memang tidak dikenal dalam Islam. Namun praktek yang menyerupai money politik sudah ada dan diindikasikan dalam hadis Nabi SAW dengan istilah riswah atau suap dan hulul atau penyimpangan jabatan. Salah satunya berupa tindakan gratifikasi. Money politik atau politik uang sangat berbahaya bagi demokrasi suatu negara, termasuk negara kita Indonesia. Selain akan menghasilkan pemimpin yang dengan kualitas rendah, money politik juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri. Maraknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini merupakan salah satu akibat dari praktik money politik yang banyak dilakukan oleh berbagai kalangan di negeri ini. Dalam hal ini, berbagai upaya dan tindakan jalur hukum yang telah ditempuh pemerintah Indonesia untuk menghentikan budaya riswah atau suap nampaknya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Terbukti hingga saat ini masih banyaknya para pejabat dan penyelenggara pemerintahan baik di kalangan eksekutif, yudikatif, maupun legislatif yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Dalam hal ini para penyuap dan yang disuap belum sadar akibat perbuatannya. Oleh sebab itu, masalah riswah atau suap ini perlu disoroti melalui hadis Nabi SAW. Sebab muatan nilai-nilai hadis Nabi ini melebihi hukum positif itu sendiri. Bahkan hadis Nabi tidak hanya berimplikasi hukum dunia saja, akan tetapi juga berimplikasi hukuman akhrawi berupa dosa dan laknat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak bagi para pelakunya. Untuk itu, dalam kajian ini kita akan membahas beberapa hadis yang terkait dengan money politik atau riswah dan gratifikasi. Hadis yang pertama terkait dengan larangan money politik atau riswah, di mana hadisnya berbunyi an Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat
ar-rashi wal murtasi, yaitu melaknat orang-orang yang memberi suap dan orang-orang yang menerima suap. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis yang satunya hampir sama matanya tapi ada tambahan di ujungnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi fil hukum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi, orang yang memberi suap, wal murtasi, dan orang yang menerima suap, fil hukmi, dalam masalah hukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal arba'ah dan imam hadis yang 4. Wa hasanahu Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi hadis ini bernilai hasan. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan oleh Ibnu Hibban hadis ini dipandang sebagai hadis yang sahih. Sahabat kajian hadis yang bijaksana, hadis ini secara tekstual menjelaskan tentang ancaman terhadap pelaku riswah. Di dalam kamus, riswah ini berasal dari lafaz Rosha Yarsu yang memiliki beberapa arti tergantung dengan bentuk yang digunakannya. Sedangkan riswah atau raswah atau riswah itu sendiri memiliki arti uang suap atau uang pelicin atau uang sogok. Dalam hal ini Ibnu Manzur menyatakan bahwa riswah itu berarti al-ja'lu, yang berarti upah, hadiah, komisi, dan suap. Kata ini sebenarnya berasal dari kata rosha al-faraku, yaitu ketika anak burung mengangkat kepalanya untuk disuapi oleh induknya. Para ulama sudah memberikan definisi yang cukup jelas mengenai istilah riswah ini. Misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa riswah ini bisa dibaca dengan mendomahkan huruf roknya, yaitu ruswah, atau dikasrohkan dengan dibaca riswah, atau juga difatahkan dengan bacaan roswah. Ruswah, riswah, atau roswah, mengutip pendapat Ibnu Arabi, istilah ini berarti kullu malin dufi'a yubta'a bihi min dijahun aunan ala ma la yahillu, yaitu setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil. Di sisi lain Ibnu Asir menyatakan bahwa riswah ini adalah al-wuslah ilal hajati bil musana'ah, yaitu suatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan dengan cara menyogok. Sementara Al-Alamah Al-Makri juga menyatakan bahwa ma yu'tihi syarsu al-hakim wa ghairuhu liyuhkima lahu aw yahmilu ala ma yurid, yaitu artinya sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk menetapkan kemenangan hukum untuknya atau menetapkan hukum sesuai dengan keinginan si pemberi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut,
dapat dipahami bahwa praktek riswah atau suap bisa terjadi di mana saja tergantung dengan kepentingan orang yang melakukannya, baik di bidang hukum, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Di bidang politik, praktek riswah ini dikenal dengan istilah money politik atau politik uang. Money politik merupakan bentuk pemberian, baik berupa uang, barang, maupun janji kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politik, sehingga ia menjalankan haknya saat pemilihan umum sesuai dengan keinginan oknum yang memberi tersebut. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan. Praktek money politik ini biasanya banyak ditemukan menjelang tahun politik, dalam rangka pemilihan kepala daerah, calon legislatif, dan lain sebagainya. Praktik seperti ini umumnya dilakukan oleh para simpatisan parpol, kader, dan bahkan pengurus parpol itu sendiri menjelang pemilihan umum dilangsungkan. Sehingga pada akhirnya para calon yang diusung oleh parpol yang bersangkutan dapat memperoleh suara terbanyak serta menduduki jabatan sebagai kepala daerah, anggota DPR, presiden, dan lain-lain sesuai dengan kedudukan yang mereka inginkan. Dalam hal ini, money politik atau suap ini merupakan penyakit kronis sosial, bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Di samping itu, riswah mampu menggerogoti nilai dan moral umat secara perlahan tapi pasti, mengesampingkan kafaah potensi umat dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan umum. Riswah mampu membentuk pribadi yang individualistis, materialis, bermental hipokrit, pengkhianat, tamak, dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan, bahkan dendam yang berkepanjangan. Sahabat kajian hadis yang budiman, selain di bidang politik, praktek riswah ini juga banyak terjadi di bidang hukum. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain, sebagaimana kita bacakan tadi, hadis tentang riswah ini ada tambahan kata fil hukmi di ujung hadisnya, seperti hadis riwayat Ahmad di atas. Dengan penambahan dimaksud memberikan batasan bahwa riswah yang berkaitan dengan masalah hukum saja. Namun, jika dilihat dari pengaruhnya terhadap tugas yang ditimbulkan oleh adanya uang atau materi yang tidak legal yang berkaitan dengan tugas, maka larangan riswah secara umum lebih dapat diterima. Akan tetapi pengaruh suap pada bidang hukum memang jauh lebih besar karena dapat membuat hakim memutarbalikkan masalah dan fakta yang sebenarnya, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya ketidakadilan. Orang yang semestinya bersalah dihukum malah atau justru dibebaskan, atau sebaliknya orang yang semestinya tidak bersalah malah justru dia yang dijebloskan ke dalam penjara.
Dalam hadis riwayat yang lain, menurut Imam Ahmad ada tambahan kata ar-rais setelah kata-kata al-murtasi, yakni la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi war rais, yaitu orang yang menjadi perantara antara orang yang memberi suap dan menerima suap atau sogokan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Perantara ini cukup dominan memperlancar terjadinya sogok atau suap bagi orang yang memberi suap dan penerima suap. Oleh sebab itulah orang yang memberi dan menerima riswah dan orang yang menjadi perantara akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta orang-orang lain. Karena pemberi riswah mendorong penerima melalaikan tugasnya sebagai penegak kebenaran, memudahkannya memakan sesuatu yang bukan miliknya secara batil, menumbuhkan perilaku tercela, membantu hakim mengambil putusan hukum yang tidak benar. Sedangkan penerima sogokan mendapatkan laknat karena mengambil harta orang lain secara tidak benar dengan menerima sogokan dan menghalangi orang yang berhak mendapatkan haknya atau membebaskan orang dari kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Riswah dengan demikian haram bagi hakim karena berimplikasi pada penjatuhan hukuman secara tidak benar atau berpihak dan tidak profesional. Dalam hal ini hukum riswah adalah haram karena dengan riswah tersebut seorang hakim akan menafikan keprofesionalannya, tugas dan tuntunan serta tuntunan agama. Ia bekerja sesuai dengan pesanan yang membayar, meskipun harus melawan hati nurani dan menzalimi pihak lain. Meskipun dalam hadis tidak dijelaskan ancaman hukuman fisik, akan tetapi dengan kata laknat yang merupakan hukuman yang berat apabila dikaitkan dengan kehidupan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengharaman riswah ini dikarenakan termasuk memakan harta dengan jalan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Oleh karena itu dalam hadis di atas Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan suap baik sebagai pemberi atau ar-rashi maupun sebagai penerima al-murtashi, dan bahkan dalam riwayat lain juga kepada orang yang bertindak sebagai perantaranya, yakni ar-rais. Dalam Islam, sebuah perkara yang diancam dengan laknat, azab, ataupun hal-hal buruk lainnya mempunyai implikasi makna keharaman perbuatan yang dilaknat tersebut serta dianggap sebagai dosa besar. Orang yang mendapat laknat berarti jauh dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kehidupannya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kebaikan. Sahabat kajian hadis yang berbahagia,
Hampir bersamaan dengan hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua adalah terkait dengan larangan pejabat menerima hadiah atau gratifikasi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersumber dari Abu Humaid As-Sa'idi yang berbunyi, hadisu Abu Humaidin As-Sa'idi, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah mengangkat seorang petugas amil atau petugas sebagai pengumpul zakat. Faja'ahul amil hina faragha min amalihi, maka tatkala seorang petugas pengumpul zakat tadi atau si amil tadi selesai menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat pada penduduk suatu negeri, maka dia datang menghadap Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, hada lakum, inilah harta zakat yang telah aku kumpulkan dari penduduk yang telah engkau tugaskan kepadaku. Wa hada uhdiyali, dan ini ada pemberian dari penduduk itu sebagai hadiah untukku. Artinya si sahabat tadi membawa zakat yang telah dikumpulkan dan diberikan kepada Rasulullah dan memisahkan hadiah yang diberikan oleh penduduk yang diambil zakatnya tadi untuk dia pribadi. Faqala lahu, maka Rasulullah merespon atas apa yang disampaikan oleh petugas amil zakat tadi. Faqala lahu afala qa'atta fi baiti abika wa ummika fanadarta ayyuhdalaka amla. Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibumu, maka kira-kira Anda akan mendapatkan hadiah itu atau tidak? Intinya bahwa Rasulullah SAW tidak menyetujui atas tindakan petugas tersebut yang mengambil pemberian dari penduduk yang diambil zakatnya. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiyatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sore harinya setelah salat, ba'da salat, dia mengumpulkan atau berpidato di hadapan para sahabat. Fatashahada wa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Terlebih dahulu dia mengucapkan syahadat dan wa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu, dan mengucapkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala amma ba'du, dan dia berkata amma ba'du, fama balul amili nasta'miluhu fayatina fayaqulu hada min amalikum wa hada uhdiyali. Bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat, ada intinya menyampaikan bahwa ada seorang amil, petugas yang telah ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah menyelesaikan tugasnya, fayatina, dia datang kepada kita, fayaqulu hadza min amalikum, maka dia mengatakan dan menyerahkan ini harta zakat yang telah aku kumpulkan, yang telah ditugaskan kepadaku. Wa hadza uhdiyali, dan ini yang telah dihadiahkan untukku dari penduduk di tempat dia mengumpulkan zakat itu. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi, seandainya dia duduk saja di rumah bapak ibunya, fanadara hal yuhda lahu amla, maka dia akan melihat kira-kira akan mendapatkan hadiah atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersumpah,
Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Artinya demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yahillu ahadukum minha syai'an, bahwa tidaklah seorang di antara kalian melakukan penyimpangan atau penyelewengan, yaitu suatu perbuatan ghulul. La yahulu ahadukum, tidaklah seorang di antara kalian melakukan penyelewengan atau penyimpangan dalam hal tugas. Dalam hal ini adalah melakukan pengumpulan zakat. Minha syai'an, dari harta itu sesuatu pun, illa ja'a bihi yaumal qiyamah, kecuali nanti akan datang pada hari kiamat, yahmiluhu ala unukihi, akan dipikulnya di atas pundaknya. In kana ba'iron ja'a bihi lahu ragha, jika yang diselewengkan tadi berupa seekor unta, maka dia akan memikul unta itu di atas lehernya seraya mengeluarkan suara lenguhan unta. Wa in kana baqarah, apabila yang diselewengkan itu adalah seekor sapi, ja'a bihalahu maka dia akan datang dengan suara lenguhan seekor sapi. Wa in kanat syatan ja'a biha tay'aru, apabila yang diselewengkan itu adalah berupa seekor domba atau kambing, maka dia akan datang memanggul kambing itu dengan mengeluarkan suara mengembet. Kemudian Rasulullah menyatakan, faqad balagtu, sungguh telah aku sampaikan kebenaran ini. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis ini menjelaskan tentang pemberian hadiah kepada seorang pejabat atau petugas yang sedang menyelesaikan suatu pekerjaan, sesuatu yang didapatkan oleh individu atau masyarakat dari seseorang yang mengharapkan manfaat atau imbalan dari masyarakat tersebut. Kadang-kadang dianggap sebagai suatu pemberian yang biasa-biasa saja, karena mereka tidak membedakan atau mereka tidak bisa membedakan mana yang termasuk kategori suap dan mana yang termasuk kategori pemberian berupa hadiah. Karena kebanyakan kita sebagai masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus-kasus seperti ini. Kita beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan pertolongan atau bantuan dalam urusan-urusan tertentu. Padahal antara hadiah dan suap cukup jauh berbeda. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena sikap memuliakan dan rasa cinta atau rasa kasih sayang. Nilai luhur Islam memang mendorong setiap muslim untuk selalu gemar memberikan hadiah kepada orang lain, karena memberi hadiah itu dapat memicu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu, rawahu Abu Ya'la. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam hal ini, hadiah memang mempunyai implikasi pada kedekatan hubungan dan adanya saling menyayangi antara pemberi dengan penerima. Akan tapi sayangnya, hadiah atau pemberian ini sering disalahgunakan dan disalahpahami oleh orang yang menerima atau oleh pemberi. Hadiah
kemudian dipahami sebagai legalisasi dari niat atau keinginan terselubung. Di Indonesia misalnya, khususnya pejabat, ada aturan yang tegas untuk tidak menerima hadiah. Hal itu sejalan dengan sumpah jabatan yang selalu diucapkan. Ada 2 poin penting dari sumpah tersebut yang berkaitan dengan hadiah, yaitu memberi atau menerima sesuatu yang terkait dengan jabatan. Memang tidak semua praktek memberi dan menerima hadiah dapat dibenarkan dalam syariat Islam, di mana atau di antara hadiah yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah hadiah yang diberikan untuk pengendali jabatan atau pengendali kebijakan, pemegang wewenang dan otoritas, orang yang bertugas menjalankan pelayanan publik, dan hakim yang hendak memutuskan suatu perkara. Hal ini disebabkan oleh motivasi dan tujuan yang tersembunyi dari pemberi hadiah tersebut. Praktek semacam ini disebut dengan gratifikasi, yang merupakan salah satu ragam dari tindakan korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terdapat 7 jenis atau bentuk korupsi di negeri ini, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Di mana 7 kategori perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup tindak pidana atau tindak perbuatan korupsi. Dalam perkembangan belakangan ini, banyak pejabat, petinggi, dan tidak terkecuali oknum dari lembaga penegak hukum terlibat dalam penerimaan hadiah yang terindikasi suap, korup, atau gratifikasi. Ada penyelewengan terhadap wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Terkait dengan hadiah kepada petugas yang sedang bertugas, memang sudah merupakan rahasia umum bahwa ada hadiah atau cenderamata yang diberikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas di suatu tempat. Mereka yang dikirim padahal telah dibekali dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta insentif selama menjalankan tugas. Tetapi di tempat tugas, pihak yang dikunjungi juga memberikan hadiah kepadanya, baik berupa uang atau benda lainnya. Oleh sebab itu, harus dilihat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Yakni sabda Rasulullah, barang siapa yang kami tugaskan untuk melakukan sesuatu dan kami telah memberikan insentif untuk tugasnya itu, maka apa yang diambilnya selain dari itu termasuk tindakan ghulul atau khianat atau tindakan korup. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang ditugaskan untuk melakukan tugas dan ia telah diberi gaji sebagai imbalan dari pelaksanaan tugasnya, maka mengambil selain dari gaji adalah ghulul atau khianat atau penyimpangan alias penyelewengan. Kenyataan saat ini banyak yang telah mendapatkan insentif atas tugas yang dilakukannya, tapi masih menerima hadiah dari pihak
di tempat melaksanakan tugasnya. Dalam hadis di atas tidak dijelaskan ancaman pidana yang akan diterima oleh penerima gratifikasi. Akan tetapi Rasul dengan tegas memerintahkan untuk mengembalikan kepada negara semua yang telah diterimanya yang dianggap sebagai hadiah untuknya. Di samping itu, ada ancaman hukuman di akhirat kelak. Si penerima gratifikasi akan menanggung di pundaknya semua yang dia terimanya dengan cara yang tidak dibenarkan tersebut. Menurut Imam An-Nawawi, pernyataan Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa haram hukumnya mengambil hadiah dan berkhianat dalam melaksanakan tugas. Keharaman itu disebabkan ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas karena terdapat penyelewengan terhadap kekuasaan dan kepercayaan yang telah diberikan. Hadis terkait tugas akan membawa hadiah terkait dengan tugas akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugas ini sendiri. Bahkan dapat membawa kepada kelalaian tugas dan pelaksanaan tugas akan berorientasi pada hadiah atau suap atau uang pelicin dan sebagainya. Pegawai yang sudah atau dijanjikan mendapatkan hadiah mungkin akan bekerja sesuai dengan pesanan si pemberi hadiah, sehingga dalam hal ini akan terjadi tindakan ketidakadilan di mana dengan adanya pemberian tersebut seseorang akan mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau bisa jadi menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya. Dengan demikian, hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada tindakan riswah, suap, sogok, atau money politik, gratifikasi, dan sebagainya, berbagai tindakan yang termasuk kategori perbuatan korupsi. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, sebagai penutup dari kajian kita kali ini dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut secara tegas mengutuk perbuatan riswah yang dalam prakteknya sama dengan money politik ini. Sabdanya ini juga bahkan selaras dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Jika seorang dilaknat, maka hal itu merupakan kerugian yang sangat besar untuknya, baik di dunia apalagi di akhirat. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang dilaknat hidupnya tidak akan tenang. Maka kaum muslimin mestinya memahami hal ini dan menjauhi praktek money politik dan tindakan-tindakan suap lainnya. Selanjutnya dari uraian tentang gratifikasi, berdasarkan perspektif hadis di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Islam melarang dan mengharamkan korupsi dalam bentuk gratifikasi karena ada penyalahgunaan wewenang di dalamnya, bahkan memutarbalikkan fakta. Kedua, Rasulullah SAW memutuskan bagi orang yang menerima sesuatu yang bukan haknya agar mengembalikan yang telah diterimanya kepada negara. Demikian kesimpulan yang bisa diambil dari kajian kedua hadis tersebut, dan sebagai akhir dari perjumpaan kita akan saya bacakan sebuah pantun Barus Kota Al-Fansuri, di mana Islam jadi jati diri. Tahukah apa yang merusak negeri? Tuan dan puan yang korupsi tak berhenti. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.